Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi narasumber saya. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu sedikit mengenai pembelajaran daring atau yang sering kita sebut dengan pembelajaran dari rumah. Nah, pembelajaran dari rumah ini kan banyak sedikitnya pasti berdampak baik itu terhadap orang tua ataupun terhadap siswanya. Menurut Ibu, dampak seperti apa sih yang ditimbulkan dari pembelajaran dari rumah ini? Menurut saya, pembelajaran dari rumah ini tidak terlalu berdampak. Walaupun belajar di rumah, tugasnya tetap diberikan gurunya dari sekolah. Tergantung kita orang tua yang mendidiknya. Jadi menurut Ibu, pembelajaran ini tidak terlalu berdampak bagi anak ya Bu, karena tugas-tugas selalu diberikan setiap minggunya, seperti itu ya Bu. Ya. Kemudian selanjutnya, dampak seperti apa sih yang ditimbulkan dari pembelajaran daring ini terhadap prestasi anak-anak? Anak-anak menjadi malas belajar karena tidak didampingi oleh gurunya, sehingga anak-anak tidak bertambah pengetahuannya. Kemudian yang terakhir, Ibu lebih senang anak-anak belajar di rumah seperti sekarang atau seperti biasa belajar di sekolah? Lebih senang belajar di sekolah lah seperti biasa. Gila ya, udah kelas berapa? Kelas 3. Bagaimana pembelajarannya di rumah? Saya belajar di rumah tidak enak karena tidak mengerti tugas. Tidak mengerti tugas. Lalu, adik lebih suka belajar di sekolah atau belajar di rumah? Di sekolah karena saya bisa bermain dengan teman-teman. Adik namanya siapa? Siva Sipa udah kelas berapa? kelas 2 Kak. Kelas 2. Bagaimana pembelajarannya di rumah? Tidak enak karena tidak bisa bermain dengan teman-teman. Terus, adik lebih suka belajar di rumah atau belajar di sekolah? Sekolah karena bisa bermain sama teman. Adik namanya siapa? Sipa udah kelas berapa? Kelas 2. Bagaimana pembelajarannya di rumah? Tidak enak karena banyak tugas ya. Jadi adik lebih suka belajar di sekolah atau belajar di rumah? Sekolah. Siapa? Iya, ada Febri. Dipanggil siapa? Iya. Nadia ya. Udah kelas berapa deh? Tadi ada Ibu. Bagaimana pembelajarannya di rumah? Banyak tugasnya. Jadi adik lebih suka belajar di sekolah atau belajar di rumah? Mewawancarai mengenai anak ibu yang sekolah di SD Negeri 17 Tanjung Mas. Nah, selama pandemi Covid ini kan anak-anak ditugaskan belajar di rumah. Jadi kendala pembelajaran selama pandemi Covid ini yang Ibu rasakan seperti apa? Rasakan sangat sulit karena harus meluangkan waktu untuk mengantar jemput tugas anak ke sekolah. Lalu Bu, dampak terhadap prestasi anak bagaimana? Dampak terhadap prestasi anak-anak susah untuk dididik di rumah karena anak-anak jadi malas, tidak berkembang pengetahuannya. Lalu, apakah Ibu lebih memilih anak-anak belajar di rumah daripada di sekolah seperti biasa? Ibu lebih memilih anak-anak sekolah seperti biasa. Ingin menanyakan mengenai banyak sedikitnya dampak dari pembelajaran daring, pembelajaran di rumah ini akibat dari COVID-19. Menurut Ibu sendiri, dalam hal ini kan pastinya ada tantangan tersendiri bagi Ibu sebagai seorang guru. Menurut Ibu tantangan seperti apa yang dihadapi oleh seorang guru? Kalau berbicara tentang tantangan di sini sebagai seorang pendidik ya tentunya di sini guru kita berbeda sekali lah rasanya dengan pembelajaran yang seperti biasa di sini dalam hal tatap muka dengan yang pembelajaran daring yang dilakukan di rumah. Yang pertama dalam menyesuaikan tugas yang akan kita berikan kepada anak, tentunya di sini kita selaku guru harus sekreatif mungkin ya dalam membuat media ataupun metode, dan juga harus menyesuaikan apalagi di sini karena kita tidak berada di samping anak pada saat kita memberikan tugas. Di sini akan berbeda karena anak di sini akan didampingi oleh orang tuanya kan dalam pengerjaan tugas di rumah.
berbeda dengan yang tatap muka. Jadi berkendara sekali, sangat berimbas sekali terhadap pengetahuan anak, dimana kita tidak bisa mengukur kemampuan anak itu. Walaupun anak sudah memberikan tugas melalui perantara orang tua diantar ke sekolah, memang kalau kita terkadang memeriksanya memang betul semua atau gimana kan, tetapi dalam pikiran kita, apakah tugas ini memang sebetulnya atau sepenuhnya dikerjakan oleh anak, kita nggak tahu. Apakah dari orang tuanya kan atau dari anaknya sendiri, itu tidak tahu. Jadi seperti itu ya, Bu. Iya. Lalu selanjutnya, banyak sedikitnya pasti kan ada dampak dari pembelajaran ini terhadap baik itu terhadap prestasi anak ataupun terhadap yang lainnya. Menurut Ibu, dampak seperti apa sih yang terjadi terhadap anak-anak? Oh, jelas sekali. Yang pertama, dampaknya itu terhadap pengetahuan anak ya. Walaupun kita di sini tidak mengutamakan yang namanya pengetahuan dalam hal proses pendidikan, tapi di sini rasanya setelah pembelajaran dengan adanya daring atau medan di rumah ini, kemampuan anak-anak itu memang seperti mana ya, merosot atau bisa dikatakan menurun, karena ya tidak semua orang tua itu kan bisa memahami apa jawaban dengan tugas-tugas yang diberikan. Kalau orang tua yang care, yang peduli, misalnya yang bertanggung jawab, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau ibaratnya kan kita harus memahami juga perbedaan-perbedaan yang terjadi dari anak murid. Tidak semua orang tua dari anak didik kita itu ibaratnya berpengetahuan yang sama. Ibaratnya kan bekerja seperti dia memiliki pekerjaan pendidikan yang tinggi, misalnya guru, atau profesinya seperti ini. Kadang-kadang kan dia memiliki kesibukan, sementara anaknya belajar tidak didampingi. Jadi efek salah satunya di sini memang iya, pengetahuan anak ini sekarang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan pembelajaran yang dilakukan selama ini selama tatap muka. Jadi intinya di sini dampaknya itu bisa berdampak terhadap pengetahuan anak menjadi tidak berkembang begitu Iya ya, Bu, bisa dikatakan menurun. Selanjutnya mengenai jika misalnya Ibu dihadapkan pada dua pilihan, misalnya Ibu lebih suka anak-anak sekolah di rumah seperti sekarang atau sekolah seperti biasa di sekolah? Kalau berbicara soal pilihan, yang namanya saya sebagai seorang guru di sini sangat mengharapkan situasi dan kondisi COVID ini cepat berlalu, sehingga pembelajaran dapat dilakukan seperti biasanya, yaitu tatap muka. Dan kita juga sebagai seorang pendidik rasanya di sini merasa puas hati kalau pembelajarannya itu dilakukan face to face, tatap muka dengan anak-anak kan. Jadi anak-anak bisa mengerti apa yang tidak dimengerti oleh anak, kita bisa menjelaskan sendiri. Berbeda dengan yang daring ini kan, kita selaku guru hanya memberikan tugas, diberikan sesuai materi, habis itu dijemput oleh orang tua. Orang tua kita nggak tahu di rumah itu apakah memang betul anak yang mengerjakan atau orang tua gitu. Jadi rasanya memang puasnya itu di sini. Semoga dunia ini cepat membaik dan pembelajaran dapat dilakukan secara face to face.